membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur di mana baik berada. Siang hari ini kita bertemu lagi dalam acara obrolan UMKM Loka kita. Dan dulurku di mana baik berada dalam obrolan UMKM Loka kita bakal membahas tema bangga dan cinta karya Indonesia. Dan juga subtemanya adalah peluang dan potensi usaha pembuatan kapal fiber di era modern dan juga peluang bisnis kapal fiber di Indonesia yang kaya akan laut dan juga sungai. Nah, sudah hadir tentunya di studio Pro 4 RRI Palembang Mainiari. Narasumber kita, siapakah gerangan? Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sudah hadir, ini adalah owner dari PT Sriwijaya Boat. Beliau muda, belagak pulo ya. Siapakah gerangan Cik Gaya? Rofi Hardiansah. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Rofi. Waalaikumsalam Cik Gaya. Cak, mana kabarnya? Alhamdulillah baik Cik Sehat Gaya. ya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir ke studio Pro 4 hari ini. Kembali kasih Cik Gaya, dan terima kasih juga sudah diundang ini. Masya Allah ya. Oke, hari ini sesuatu yang sangat menarik dulur ya. Jadi kaki kalau memang ada yang juga nak ditanya ke, dipersilahkan baik kaki dengan tentunya narasumber kita ini lewat line telepon di 0711351656. Dan tema kita adalah tentang bangga dan cinta karya Indonesia dengan subtemanya peluang dan potensi usaha pembuatan kapal fiber di era modern dan juga peluang bisnis kapal fiber di Indonesia yang kaya akan laut dan juga sungai. Rofi ini adalah owner dari PT Sriwijaya Boat ya. Kita kepengen tahu dulu Vi. Ngomong ke masalah PT Sriwijaya Boat. PT Sriwijaya Boat ini sebenarnya bergerak di bidang apa usahanya? Perusahaan ini bergerak di bidang industri kapal dan perahu, Cek. Di bidang perahu dan juga kapal. Ya, industri pembuatan, rancang bangun, pemeliharaan kapal dan perahu. Kapal dan perahu. Betul. Kalau kita boleh tahu sejak kapan nih usaha sudah berjalan? Kita based on Palembang di Januari 2024, Cek. Januari 2024, berarti Yes. 2025 ini sudah 1,5 tahun ya? Ya, kurang lebih 1,5 tahun. Kurang lebih berjalan 2 tahun, Cek. Yang menarik ya, masih muda tapi tergeraknya untuk bergerak di perkapalan gitu ya. Jadi pembuatan kapal gitu ya. Apalagi ini berbahan fiber gitu kan. Betul, Cek. Nah, ini apa yang menarik hati daripada Rofi sampai akhirnya memilih tentunya usaha dalam bidang perkapalan ini? Pertama, jujur bukan salah satu industri yang menjamur. Yang pasti ini industri yang sangat spesifik karena harus ada beberapa yang memang tim-tim ahli yang memang profesinya memang di ilmu perkapalan seperti itu, Cek. Menariknya kita Sungai Musi ini membentang dari beberapa provinsi ya, Cek ya. Yeah. Sangat besar, sangat panjang dan menjadi salah satu akses transportasi air utama bagi masyarakat. Melihat peluang tersebut, saya membuat perusahaan ini untuk menjadi salah satu pilihan bagi para masyarakat maupun para pengusaha transportasi air untuk lebih bisa memilih antara menggunakan material kayu atau fiber. Saya hadir ke Palembang dengan beberapa pengalaman, dengan beberapa tim yang sudah saya kembangkan di Jakarta untuk menjadi pionir perusahaan yang kita tahu semua di Sungai Musi ini nih didominasi oleh kapal-kapal besar dan kargo. Kita tahu kapal tongkang takbut, bawa batu bara, bawa pasir. Sedangkan kapal-kapal kecil yang mengangkut manusia sendiri tidak menjadi perhatian. Jadi selama ini yang kita tahu semua menggunakan material dari kayu. Sedangkan kayu sendiri
cukup cukup rentan ya, Ce ya. Karena tidak kita bicara transportasi, jelas ada segi keselamatan di situ. Jadi saya hadir memberikan pilihan material yang lebih baik, yaitu fiber. Seperti itu, Ce. Oke, ini yang latar belakangi. Artinya di sini juga Rofi memiliki niatan begitu ya, Betul. memikirkan tentunya untuk kapal-kapal kecil seperti Betul, speedboat yang biasanya betul. digunakan oleh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, Betul, khususnya Kota Kota Palembang gitu kan, Palembang. karena kita di aliran Sungai Musi Betul, gitu kan. betul. Untuk transportasinya itu menggunakan speedboat. Nah, Betul. speedboat ini kebanyakan selama ini terbuat dari kayu. Betul. Nah, ini menawarkan tentunya sesuatu yang baru Betul, Ce. dengan betul, Ce. pembuatan speedboat dari fiber. Betul. Sekarang kita pengen tahu plus dan juga minus dari kedua bahan ini. Dari kayu, kemudian dari dari fiber. Betul. Kemudian tadi ada juga sempat kita berbincang di luar ini tadi, Ada ada aluminium. dari aluminium. Betul, Nah, ini betul, bisa betul. dijelaskan mungkin. Ya, kalau untuk kapal sendiri kan ini dibuat sesuai kebutuhan dan keinginan, Ce. Sesuai kebutuhan dan keinginan. Ya, beda dengan motor dan mobil yang memang sudah ada cetakannya dari pabrik, dari setiap brand-brand yang sudah hadir dan sudah ada di Indonesia ya, terutama ya brand-brand Jepang seperti itu. Kita konsumen pemakai tidak dapat mendapatkan sesuai kemauan kita lah, gitu, karena mereka buatnya mass produksi. Sedangkan kapal berbeda, kapal ini sesuai kebutuhan dan keinginan. Jadi semua dirancang dan bangun. Pertama, konsumen mempunyai pilihan menggunakan material pembuatan kapalnya. Pertama ada pilihan dari kayu. Jelas kayu ini menjadi pilihan primadona bagi beberapa kalangan karena modal murah. Oke, jauh lebih murah ya? Jauh lebih murah dan paling murah kayu ini. Paling murah. Betul. Dari ketiga bahan tadi. Betul, kalau kita bicara perahu kecil. Iya, perahu Betul. kecil. Ya. Kemudian ada lagi berbahan dasar fiberglass Iya. atau FRP ini. Kemudian ada lagi berbahan aluminium. Nah, FRP ini ada di tengah-tengah antara kayu dan aluminium. Aluminium itu ketahanannya sangat bagus, kualitasnya sangat tinggi, namun balik-balik harganya yang sangat tinggi juga. Nggak tahan di harga begitu ya? Betul, gak tahan di harga. Tapi untuk ketahanan materialnya sendiri sangat baik dan sangat bagus. Seperti itu. Untuk fiber ini itu ada di tengah-tengahnya. Harganya tidak terlalu mahal dan kekuatannya juga baik seperti itu. Lebih baik daripada kayu. Betul, karena sifat alami kayu itu semakin dia terendam air, dia akan menyerap air. Setelah dia menyerap air, dia akan membuat si kapal sendiri berat. Sedangkan fiber itu fiberglass ini nih berbahan dasar plastik yang tidak akan bisa menyerap air. Jadi sebenarnya efisiensi menggunakan fiberglass ini kelebihannya juga dia membuat semakin ringan ketimbang kayu. Jelas efisiensi bahan bakar di situ. Yeah. Kemudian ada juga segi ramah lingkungannya. Kita menggunakan beberapa jenis material fiberglass yang memang ramah lingkungan, bisa didaur ulang. Seperti itu, Cey. Jadi kalau bisa didaur ulang berarti kan ini cukup bermanfaat ya. Tidak mencemari lingkungan, jelas menjadi satu pilihan terbaik. Lagi begitu ya? Bisa, Cey, sangat bisa. Tapi butuh proses dan butuh waktu. Jelas seperti itu. Di saat nanti nilai guna atau manfaat si kapalnya sudah habis, ini bisa kita cacah, Cey. Bisa kita potong. Sama seperti pohon sawit, Cey. Sawit sudah tua, tidak menghasilkan, tidak efisien, tidak efektif, mereka akan potong dan akan cacah. Dan akan kembali ke tanah menjadi pupuk. Iya, dan ini juga bisa, Ce, sebenarnya. Bisa kita cacah, kita menjadikan lagi biji plastik, bisa menjadi barang lain. Seperti itu, Ce. Yeah. Nah, ini kan sesuatu hal yang baru yang ditawarkan gitu ya oleh Rofi begitu ya. Untuk tentunya pembuatan kapal ini tidak harus berbahan kayu nih, Cik Gaya. Betul. Tapi juga bisa menggunakan fiber yang dia kualitasnya jauh lebih baik dari kayu. Jelas. Dengan harga yang sedang-sedang saja. Benar. Tetapi untuk keselamatan itu jauh lebih baik daripada kapal kayu. Betul. Nah, ini kita tertarik begitu ya untuk bisa bertanya sama Rofi ini kaitannya dengan kapal kayu sama kapal fiber yang ditawarkan. Benar. Gitu kan. Yang melatar belakangi sampai akhirnya kepikiran untuk bisa usahanya membuat kapal tapi dari fiber nih, Cik Gaya, kayak gitu kan. Apakah karena bahan-bahannya yang jauh lebih mudah didapatkan, ataukah mungkin bahan kayu yang saat ini kan kita tahu kan
kayu kan semakin lama semakin habis dong gitu ya. Betul, betul, Nah, Ce. ini apa yang melatar belakanginya? Jadi jelas, Ce, kayu itu menjadi pilihan pertama untuk Kota Palembang Kota ya, Palembang. untuk para pengusaha speedboat, Iya. untuk para masyarakat speedboat pun tidak menjadi transportasi air, mereka menjadi alat transportasi untuk mancing. Alat transportasi untuk mancing. Yes. Mancing apa? Keributan? Oh enggak ya? Mancing cumi, mancing Mancing cumi, ikan, mancing ya, ikan, ya. oke, Di oke. Sungai Musi kita kan ada beberapa Banyak, biota Sungai ya? sungainya, betul, betul. Ce. Jadi melihat keresahan masyarakat, pengusaha speedboat ini mereka bercerita kepada kami, terutama saya itu lama waktu penggunaan kapal kayu itu hanya 1 tahun. Oke. Jadi mereka para pengusaha speedboat setahun sekali mereka ganti kapal. Jadi hitung-hitungannya jauh lebih mahal dong ya? Betul, betul. Kalau dibandingkan dengan fiber. Pertama itu, kalau fiber ini 3 kali lipat, tapi lifetime-nya, masa pakainya, kegunaannya bisa 10 tahun lebih asal dirawat. Asal dirawat. Benar. Oke. Nah, Segala jadi sesuatu kalau nggak dirawat juga pasti rusak ya. nah, itu saya tahu ya, betul. Ce. Jadi kalau misalkan kapal fiber sendiri dibilang kuat, jelas kuat, Ce. Jadi analoginya kalau kita di kayu 10 km kita nabrak hancur, tapi di fiber geli-geli bae, Ce. Oh, geli-geli baik. Iya, jadi hancurnya tuh di 30 km, Ce. Oke. Nah, kemudian juga kenapa melatar belakang ini kapal setahun sekali harus ganti, pohon belum jadi kayu, Cek, setahun. Iya. Nggak bisa kita manfaatkan untuk jadi kayu. Pohon itu minimal butuh 5-7 tahun untuk menjadi bahan baku kayu. Kayu. Dan Jadi itu yang berkualitasnya ya. benar, jadi kayu sekarang dengan saya mapping, dengan saya survei ke lapangan, saya datangi pengrajin lokal pembuat kayu ini, mereka mencari kayu ini sudah sampai ke arah Jambi, Cek. Oh, sampai ke arah Jambi. Jambi, di Sumsel sendiri sudah habis. Karena tadi kebutuhannya besar, demand-nya banyak, bahan baku sedikit, terkendala. Oke. Nah, Yang kayu ya? ini yang jadi permasalahannya. Saya hadir membawa fiber untuk menjadi solusi pengganti bahan baku kayu, Cek. Karena fiber sendiri ini ya kita tahu dia apa namanya bahan kimia, Cek, yang memang bisa kita buat di pabrik, kemudian bisa menjadi pilihan tepat untuk kelangkaan material seperti itu. Jadi material kita banyak, walaupun di Indonesia belum ada produsennya, Cek. Jadi kita Tetap impor. masih impor Oke. dari Kemana luar aja negeri. nih? Sejauh Dimana? ini sih primadona tetap Cina, Cek. Dari Cina, Cina, ya. betul. Oke. Karena kapal sendiri, Cek, mau kapal apapun itu untuk menyerap TKDN itu cukup sulit. Karena 70% sampai 80% komponen kapal itu dari luar, Cek. Oke. Tadi kan sempat disebutkan bahwa kalau yang namanya kapal berbahan baku fiber itu jauh lebih mahal ketimbang yang kayu gitu. Benar. Kan? Tetapi tadi juga disebutkan kelemahan daripada kayu satu sisi setiap tahun dia harus ganti. Betul, kelangkaan material. Jadi kalau kita kalikan kalkulasinya itu jauh lebih mahal mana nih antara kayu dengan fiber kalau seandainya nih tadi ya dalam per tahun ya kita hitungnya gitu benar, ya. Cek. Kalau ditanya seperti itu jelas akan lebih menguntungkan fiber, Cek. Saya sendiri, Cek, saya punya program pembuatan kapal kayu 40 PK dengan kapasitas penumpang di 8 sampai 10 orang. 8-10. Kalau di kayu itu kita punya modal sekitar 68 juta, Cek. 68 juta untuk kayu. Yes, untuk kayu, kapal, instrumen dan mesin. Instrumen itu tuh ya kayak tenda, kemudian jerigen, alat perlengkapan ya, alat perlengkapan kapal. Nah, saya berani jual dengan barang yang sama, spesifikasi sama, menggunakan bahan bakar, menggunakan bahan material fiber itu dengan 80 juta, Cek. 80 juta, oke. Nah, tapi jelas kayu ini lebih murah untuk modal awal 68 juta. Cuman tahun depan dia harus mengeluarkan uang lagi sekitar 12 juta, Cek. Okay. Tahun depannya lagi 12 juta, Cek. Tahun depan lagi 12 juta, Cek. Karena di sini kapal karena kan ini selisihnya kan 12 juta nih kan, 12 juta nih antara fiber dengan kayu kan. Oke, yang untuk pertama dan pertama. Tapi setelah itu fiber nggak ini lagi kan. Sementara ini tiap tahun. Betul. 12 juta. Betul, Cek. Jadi 12 juta itu bodi kapal, sisanya itu di harga mesin, Cek. Nah, jadi saya memberikan selisih 12 juta, namun saya akan garansi 3 tahun. Oke. Jadi mereka punya 2 tahun bonus yang nggak perlu mengeluarkan uang. Nggak
nggak ngeluarkan dan uang. akan saya Artinya ada pastikan penghematan kurang lebih 24 juta. betul Oke. selama 3 Selama tahun. 3 tahun kan. Kalau Oke. dia pakai bisa sampai 5 tahun, akan lebih banyak lagi manfaatnya, terutama dari segi finansial seperti itu. Oke. Nah ini menarik kan, ini sesuai dengan apa subtema kita, peluang dan potensi usaha pembuatan kapal fiber. Kalau Rofi sendiri begitu ya, sebagai tentunya pelaku usaha dan juga owner dari PT Sriwijaya Boat ini menilai begitu ya terhadap apa ya peluang begitu ya, peluang kalau dilihat ini kira-kira berkembangnya seperti apa, itu gimana dari pandangan Rofi sendiri sebagai tentunya pengusaha begitu. Oke, C. Untuk peluangnya sendiri sangat besar ya. Pertama, saya saja baru 1,5 tahun, C. Kemudian sebelum saya establish, sebelum saya ada perusahaan ini, mereka semua sudah mulai berpikir bahwa harus ada pergantian dari kayu ke fiber, terutama instansi pemerintah. Jadi di sini ada bea instansi cukai. pemerintah sudah berpikir sampai ke situ? Sudah, C. Oke. Jadi pemerintah sendiri sudah mengetahui permasalahan kapal kayu itu tidak safety atau tingkat keselamatannya rendah. Oke. Jadi mereka sudah beralih ke kapal fiber, terutama seperti bea cukai, ada lagi KPLP, PSDKP, Polairut, Barharkam, Bakamla. Mereka itu semua instansi yang bersinggungan langsung dengan air, dan seluruh kapal mereka itu berbahan dasar fiber, C. Oke. Bahkan ada BPTD, mereka menggunakan kapal aluminium, BPTD, dan ada beberapa private company di Sumatera Selatan juga menggunakan kapal berbahan dasar aluminium. Sebenarnya di Indonesia sendiri trennya tuh udah beralih dari kapal fiber menjadi kapal aluminium, C. Sekarang? Saat ini, C. Jadi pemerintah sendiri itu paling cepat repeat order terkait kapal. Oke. Karena jelas kita negara kepulauan, C. Ya. Harapannya Pak Jokowi dulu, mantan presiden kita, itu menjadi poros maritim dunia. Harapannya seperti itu. Seperti itu. Jadi jelas, C, kita kepulauan, transportasi yang paling efisiensi itu kapal gitu. Jadi setiap tahun pemerintah selalu membuat kapal dan sudah beralih dari fiber menjadi kapal aluminium. Karena memang ketangguhan, ketahanan itu lebih baik ketimbang fiber. Tapi kelemahannya satu, harganya mahal, selangit. Itu untuk kapal-kapal dari masing-masing instansi tadi yang disebutkan, itu kan kapal-kapal besarnya. Kapal kecil, C. Kapal kecil, betul. Oke. Kapal-kapal itu tuh untuk patroli, Oh, oke. kapal-kapal untuk passenger, kapal pandu. Jadi kapal kecil sendiri ada beberapa tipe, C. Ada crew boat yang biasa bawa ABK ataupun para karyawan kapal-kapal besar. Jadi kapal besar itu kan cukup sulit untuk menyandar ke pinggir sungai. Di sungai, oke. Mereka membutuhkan kapal kecil, C, untuk mengantar ke para kapten, para kru, para ABK. Untuk ke kapal besar itu menggunakan kapal kecil. Jadi itu namanya kita sebut biasanya crew boat. Crew boat. Yes, ada juga kapal passenger, kapal penumpang. Oke. Nah, ada juga Ini kapal pilot. yang kayak Rofi buat ya? Yes, kita buat semua tipe. Oh, semua tipe. Semua oke. tipe kita buat. Ada juga salah satunya pilot boat. Saat ini juga ada di tempat kita, C. Pilot boat ini nih kapal pandu. Seperti apa tuh maksudnya? Jadi kalau tongkang takbut yang biasa kita lihat di Sungai Musi itu bawa batu bara, itu biasanya akan dipandu oleh kapal kecil, C. Oh, oke. Untuk menentukan yang kapal besar ini yes, kapal besar itu tuh pasti diarahkan oleh kapal kecil, C. Oke. Untuk memastikan alur sungai dan kedalaman sungai. Seperti itu. Dan itu salah satu standarisasi keselamatan dari KSOP, Kesehatan Bandara dan Otoritas Pelabuhan. Jadi mereka selalu memberikan arahan untuk bagusnya lewat sini, kayak seperti itu, C. Kapal-kapal pilot itu. Seperti itu. Jadi banyak manfaat, banyak kegunaan kapal fiber ini, terutama di Sungai Musi. Jelas Sungai Musi kita nih, C, beda sama laut. Apa nih bedanya Sungai Musi dengan laut? Gitu? Laut Yang pasti sungai, satu ya, laut satu gitu ya. sungai satu laut. Iya. Tapi sungai ini harusnya kan airnya air tawar ya, C, ya. Iya. Tapi sangat asam dan pH-nya tinggi. Sungai Musi. Yes. Sungai Musi itu kita nggak cuma kotor tapi pH-nya tinggi, asam asid. Itu ke kapal juga akan membuat lebih korosi, sangat berpengaruh. Lebih cepat karatan untuk kapal baja, kapal besi. Tapi kalau untuk fiber sendiri cepat juga karena fiber ini akan kita lapisi cat biasanya, C. Nah, cat ini udah pasti mengelupas. Di saat cat ini mengelupas, udah pasti ya lapisannya juga akan mengelupas. Jadi
perawatan kapal itu wajib sih. Itu perawatan kapal itu Yes. dalam tentunya kalau seandainya seseorang yang punya usaha untuk di bidang kapal begitu ya, misalnya kayak ngusaha-ngusaha boot ya. Maksudnya yang pengemudi boot begitu ya. Kalau Yes. seandainya mau beli untuk transportasi lah Betul, begitu ya. betul. Itu mereka harus tentunya melakukan, kalau kita perawatan itu berapa dalam 1 tahun itu berapa kali? Saran dari kami sih Iya, 6 yang bulan bagus sekali. gitu, 6 Saran bulan kami, sekali. saran dari kami 6 bulan sekali. Tapi tidak masalah jika maksimal di 1 tahun sekali, C. Karena kapal sendiri itu punya surat-surat dan surat-surat itu juga harus diperpanjang, sama seperti kendaraan lainnya. Itu harus wajib setahun sekali docking ataupun perawatan di Perawatan. galangan kapal. Itu seperti itu. apa saja yang Treatment- dilakukan perawatan treatmentnya? Pasti treatmentnya jelas kita akan identifikasi dulu apa aja kerusakan yang ada. Ini ada semua di ini Rofi Benar. ya, di tempat usaha Rofi Betul, ya. betul. Jadi kita akan identifikasi keseluruhan kapal. Oke. Kita identifikasi mana kerusakan, mana yang perlu ganti, mana yang perlu repair. Kita akan lakukan semua itu. Itu akan general overhaul, seluruhnya kita cek. Bahkan sampai ke hal mendetil seperti pembuangan, apapun itu. Dan di saat itu sudah selesai kita perbaiki atau kita ganti, udah pasti kita cat ulang. Dicat ulang. Cat ulang itu paling penting karena itu yang akan menjadi proteksi si kapal sendiri. Gitu. Nah, jadi perbedaannya nih lebih sering dirawat ketimbang kapal laut. Oh, Kapal laut jelas ada permasalahan, satu garam dan tritip. tertib. Benar. Cuman mereka setahun sekali so far masih baik, masih bagus. Kalau kapal laut. Kapal laut. Cuman kalau kapal sungai kita ini, saya sarankan 6 bulan sekali untuk dicek dan naik docking. Itu akan menjadi satu langkah tepat untuk umur si kapal tuh makin panjang gitu, C. Seperti itu, C. Itu kenapa maksudnya kan tadi sungai katanya keasaman, kayak Sungai Musi itu keasamannya yang terlalu tinggi begitu Yes, ya, yes, sehingga berpengaruh pada tentunya Karat. karat daripada Betul, kapal tersebut betul. gitu. Sementara kan kalau yang kapal laut digaram. Betul. Nah, itu memang beda tah. Maksud cegah ya. Kalau garam itu apakah tidak membuat dia menjadi karat juga begitu? Karatan, C. Tapi dia bisa double proteksi, C. Pertama proteksinya tuh di zinc anode. Ada namanya zinc anode. Dengan Zinc anode itu tuh dia menjadi pelindung di depan si cat. Cat ini kan pelindung juga nih untuk si material, si raw materialnya kan. Iya, iya. Nah, tapi di luar cat itu ada zinc anode tambahan, jadi double protection. Kalau di sungai zinc anode ini nggak bisa berfungsi. Oh, kalau di laut dia berfungsi. Dia berfungsi zinc anode tadi, anoda kayak gitu karena dia akan pertama menyerap zinc anode tersebut, dari zinc anode baru dia ke cat. Kalau di laut, kalau di sungai nggak bisa, jadi langsung ke cat. cat. Hanya Baru cat saja langsung- untuk dari cat langsung ke body daripada si betul kapal. seperti itu, C. Jadi itu yang dilemanya, C. Tapi kalau sungainya itu airnya normal, pH-nya normal, bagus, ya itu sih setahun lebih juga nggak ada masalah untuk kita melakukan perbaikan ya, perawatan seperti itu. gitu ya. Benar. Oke, Rofi, nanti kita tahan dulu. Nanti kita akan kembali, kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Kita akan dengarkan dulu tentunya satu lagu pilihan berikut ini. Siap. Ini dia kita dengar sama-sama dulur lagu dari Cek Gaya dan Cek Ilham dengan Cuko Dak Becuko. Melati kuncup di sayang saya.
tenggiri iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lo tempe, cuko dak bercuko rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercuko, dak bercuko, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercuko, dak bercuko, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercuko, dak bercuko, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercuko, dak bercuko, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Ya dulu di mana berada masih di 88,4 MHz perumpat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih dalam obrolan UMKM Lokak kita dengan tema Bangga dan Cinta Karya Indonesia. Di mana subtemanya adalah peluang dan potensi usaha pembuatan kapal fiber di era modern dan peluang bisnis kapal fiber di Indonesia yang kaya laut dan juga sungai. Oke, kita masih sama Ropi, kita sapa lagi. Ropi, kita lanjut lagi. Iya Ce, boleh Ce. Tadi kita sudah sempat break dulu denger lagu Cuko dak becuko ya. Iya. Oke, ini Ropi, kalau ngomongin masalah usaha kan kalau usaha itu pasti kayak Ropi ini kan sesuatu yang baru ya yang ditawarkan Betul, ya, untuk tentunya betul, masyarakat betul, Palembang betul, begitu ya, betul, kapal Ce. dari kayu berubah menjadi fiber kayak Betul gitu kan. Ce, betul Ce. Artinya kan itu kan rintisan usaha dari Ropi gitu. Betul, betul. Nah, ini ada mengalami kendala atau tidak? Wah, Rika? jelas banyak Ce tantangan. Tantangannya apa? Tantangan itu sangat Tapi kita beragam. harus fighting. Wah, pasti Ce, pasti Ce. Jadi tantangan terbesar itu kita hadir Ce ini membawa ilmu modern, ilmu perkapalan. Oke. Jadi tantangan terbesar itu jelas ilmu nenek moyang. Ilmu nenek moyang ini yang diterapkan saat ini, Ce. Jadi ini satu hal yang dibilang sangat bertentangan, iya, namun juga kita berdasar dari ilmu nenek moyang, Ce. Oke. Jadi harapannya tadi, Ce, harapannya ini kapal ilmu nenek moyang bisa kita perbaharui, bisa kita modernisasi, bisa kita pemutakhiran teknologi. Artinya Untuk- dikolaborasikan begitu ya. Betul, untuk menambah segi keselamatan tadi, Ce. Yang pertama, kapal-kapal kayu kita tidak ada namanya jaringan radio komunikasi. Oke. Tidak ada GPS, tidak ada kompas. Mereka hanya berdasarkan pengalaman dan insting. Itu kan Itu yang dari zaman tidak, nenek moyang ya, gitu tidak ya. bisa dibenarkan, Ce. Karena selama itu transportasi, Semua itu dibutuhkan begitu ya? betul, semua itu dibutuhkan. Jaringan radio komunikasi itu wajib. Jadi Oke. di kapal itu juga bisa macet, Ce. Di sungai atau di perairan itu juga bisa macet. Mengalami kendala Betul, begitu ya. walaupun kita namanya sungai dan pedalaman, tapi dengan populasi yang banyak itu akan membuat satu ekosistem yang tidak teratur, Ce. Kalau kita tidak menerapkan segi keselamatan yang baik dan benar gitu, Ce. Sebenarnya pemerintah kita tuh sudah cukup aware, Ce, terkait hal tersebut. Mereka menerapkan AIS receiver itu untuk komunikasi antar kapal dengan kapal lain dan Iya. kita bicara kapal kecil, Ce. Kapal besar itu kan
jangkauan pandangnya itu terbatas ya, visibilitas dari si kapten melihat ke depan tuh cukup terbatas karena dia mungkin lebih kecil, karena paling kecil nih kapal speedboat di Palembang tuh panjangnya 5 meter sih. Yang paling kecil ya? Ya paling 5 kecil, meter. dengan lebar itu di 1,8 ya 1,7 atau 1,8 lah saya lupa tapi dengan ukuran yang kecil itu kapal-kapal besar agak Nggak kelihatan ya gitu ya. agak ribet gitu kelihatan gimana gitu kan. Tapi dengan adanya alat Sama. komunikasi, dengan kita menerapkan instrumen keselamatan, kapal besar itu bisa melihat dari radar bahwa di situ ada kapal. Oh, yang itu tadi yang GPS tadi ya? Ya, dengan GPS tadi GPS melihat tadi. dengan radar tadi dia melihat ada pergerakan kecil, dan dia dengan alat komunikasi radio tadi dia bisa berkomunikasi. Jadi sebenarnya itu hal yang wajib ada ya untuk di semua kapal, wajib. Kalau sebentar dipotong. Tadi kan Rofi itu berkaitan dengan keselamatan. Betul, begitu ya. betul. Kalau Rofi pandang sendiri, dalam pandangan Rofi begitu ya. Kalau untuk keselamatan kapal itu sendiri, terkhusus untuk kapal transportasi begitu ya, yang mengangkut orang begitu. Betul, betul. Ini itu sudah terpikirkan kah atau sampai sekarang belum? Sudah C, Kita jujur-jujuran aja sudah gitu ya. sudah C. Harapan saya juga saya Iya. pengen hilirisasi industri ini C. Iya. Harapan saya juga pengen membawa dampak, membawa perubahan ke Kota Palembang, khususnya terutama di bawah Sungai Musi, menjadi sport station untuk para pengusaha speedboat. Iya. Saya ingin melakukan semua itu C. Saya ingin membawa perubahan, yang pasti itu tadi tantangannya C. Jadi tantangan ilmu yang seharusnya tidak bertolak belakang dan bisa dikolaborasi, cuman masyarakatnya yang masih belum bisa terima C. Kedua juga sebenarnya mereka mengetahui bahwa kayu itu langka, susah, kemudian juga segi keselamatannya tidak ada. Tapi di sini kita terus mengedukasi mereka, tidak bosan kami sampaikan bahwa kalian tuh harus menerapkan keselamatan yang utama. Apa yang menjadi tentunya membuat mereka tuh tidak mau merubah mindset atau merubah paradigma berpikir mereka dan masih tetap pada pola yang lama begitu. Jelas habit C, Kebiasaan gitu kebiasaan. ya. Jadi kebiasaan orang Palembang, kemudian juga karakter penumpangnya sendiri yang sudah menerima apa adanya gitu kan, dengan apa yang disajikan oleh para pengusaha, mereka terima aja C. Kemudian ditambah lagi ya kita punya ekosistem maritim juga belum sebaik itu kan. Iya. Karena kalau kita bicara ekosistem berarti kan banyak stakeholder yang terkait dan terlibat seperti itu. Jadi harapan saya juga dimulai dari diri saya, dimulai dari lingkungan saya, tim saya ingin membuat ekosistem yang baik untuk maritimnya Sumatera Selatan, terutama Sungai Musi di Kota Palembang. Saya pengen ekosistemnya terbentuk, menjalin kerjasama dengan beberapa moda transportasi lainnya seperti LRT, seperti Transmusi. Ini kan transportasi publik ya, C. Iya. Dan speedboat ini juga transportasi publik. Iya. Jelas, C. Jadi itu juga harus diperhatikan. Betul. Harapannya juga saya minimal, walaupun belum ada perhatian dari pemerintah, walaupun belum ada stakeholder lainnya yang kita bisa rangkul, saya mencoba memperbaiki diri sendiri untuk terkait segi keselamatan tersebut, C ya. Seperti itu. Jadi kita untuk tim kita sendiri, kita ada kebutuhan untuk survei lapangan, kita ada kebutuhan untuk survei market, kita pakai kapal sendiri yang memang sudah standarisasi keselamatannya itu nomor 1 seperti itu, C. Oke, jadi dari kapal yang Rofi buat begitu ya, dari fiber ini gitu ya. Iya. Artinya itu sudah memang benar-benar menerapkan untuk keselamatan itu seperti apa, sehingga bukan COG kita ini cuma sekedar ngomong baik. Iya, sudah, Tapi C. kita C. sudah memang, nah ini bentuk kapal yang sebenarnya yang seharusnya kalau memang digunakan untuk transportasi secara umum kepada masyarakat luas tuh, betul. ini yang harus dipersiapkan semuanya begitu terkait dengan keselamatan. Betul. Jadi yang pasti, C, kapal ini yang aku tadi bilang, C, yang pertama, kapal ini rancang bangun sesuai kebutuhan dan keinginan si pemilik kapal. Oh, jadi kalau Oke. misalnya cek gak enak request ini, Bisa bawahnya kamar, AC, komputer, lemari es, bisa galo, C. Pertama dari segi tata letak, dari segi desain eksterior itu semua bisa kita bisa desain. Oke. Justru itu saya membawa dari Jakarta itu seorang naval arsitek. Ya memang dia lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan naval arsitek. Emang ada juga dari ITB, desain produk transportasi. Nah, kemudian ada juga tim kami dari ITS, Institut Teknologi Surabaya ya. Iya. Jadi di ITS sendiri dia ilmu perkapalan, C.
Jadi kita hadir, kita bawa ke sini, kita akan mendesain sesuai Berarti keinginan memang orang-orang owner. yang berkompeten Betul, gitu ya. orang-orang yang berkompeten di bidangnya yang kita tanyakan ke owner, siapapun nanti ownernya pembeli ke tempat kita kapal ya. Kalian pengen seperti apa? Itu kan kita desainkan. Desain ini akan kita bawa ke BKI BKI itu apa tuh? Biro Klasifikasi Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia. Jangan- Bertujuan? Bertujuan untuk melihat sesuai tidak dengan ilmu perkapalan desain yang kita buat, sesuai tidak dengan kaidah-kaidah perkapalan ilmu-ilmunya diterapkan di situ. Nah, jadi setelah approval design, kita baru akan Sudah di-approve? ya, jadi approval design ini juga pertama dari material jelas, Iya. penggunaan material, kemudian merek-mereknya, kemudian juga laminasinya, ketebalan si fibernya sendiri berapa, kemudian juga stabilitas. Kita akan membuat simulasi dari kapal itu sendiri. Oke, sudah Jadi setelah dibuat di saat kita disimulasi. kita mendesain ini 99 sampai 100% akan sama dengan apa yang kita desain si barang jadinya nanti. Jadi artinya tadi kan boleh request nih gitu ya. Boleh, Misalnya Cek. kita buat kapal gitu, Boleh, Rofi kita Cek. buat kapal gini-gini gitu kan. Untuk kapasitas orang berapa? Itu Bisa. kalkulasinya sudah dikalkulasikan Bisa. semua. Akan kita hitung beratnya, akan kita hitung kestabilan kapalnya, Kapalnya. center of gravity terkait kemiringan, terkait perjalanan, akan kita simulasikan maksimal bisa dapat kecepatan berapa knot seperti itu Cek. Dengan beban sekian, dengan bobot sekian itu sebelum dibuat itu kita udah tahu. Kita akan membuat prediksi-prediksi tersebut. Dan itu nanti kita desain tersebut kita akan minta approval ke BKI selaku instansi pemerintah yang memang berwenang dan punya kompetensi di situ, Cek. Nah, dari situ baru akan kita bangun. Iya. Nah, Dibuatnya- dibangun ini nanti juga ini biasanya nih treatmentnya banyak nih, Cek. Ada seremonial, Cek, peletakan lunas, kilaying ini menjadi Nah ini peletakan lunas tadi sempat Iya. disinggung ya. Iya, Itu peletakan lunas. seperti apa nih? Mungkin pendengar kita kan mungkin tidak tahu nih makna dari peletakan lunas itu seperti apa sih? Jadi analoginya sama seperti pembangunan ya, pembangunan rumah dengan peletakan batu pertama. Ini peletakan lunas ini peletakan untuk sebagai tanda jadi hari lahir kapal. Hari jadi Kak tanggal lahir. Ya, dan ini biasanya antara si owner dengan si pembuat kapalnya itu kita sama-sama membuat satu seremoni yang kita sepakati bersama. Biasanya di situ juga ada tanda tangan MOU, kontrak ataupun lain halnya yang memang ada kepentingan lainnya seperti itu, Cek. Tapi ya itu salah satu treatmentnya, Cek. Jadi di saat pembangunan juga kita akan diawasi oleh BKI biasanya, Cek. Iya. Setelah selesai sudah approval seluruh sesuai dengan apa yang kita rancang dan desain, Iya. itu akan kita datang bawa ke KSOP, Kesabadaran dan Otorita Pelabuhan untuk ada nanti namanya surat ukur, ada namanya surat keselamatan, ada namanya pas besar kalau di atas 7 GT, ada lagi namanya Maksudnya 7 GT? 7 gross ton. Jadi kapal itu dilihat, dihitung, dinilai melalui gross ton. Gross ton. Oke. Semakin besar gross tonnya semakin besar juga. Gross ton itu bagian dalam yang tertutup akan body. Body. Seperti itu, Cek. Oke. Jadi itulah untuk dasar kita menentukan gross ton si kapal tersebut. Biasanya seperti itu. Nah itu nanti yang berkewajiban dan berkompeten itu KSOP, C, untuk mengeluarkan surat-surat. Seluruhnya itu di KSOP. Jadi artinya ketika misalnya kita pesan kapal di Rofi begitu Iya, ya. bisa, Terus Cek. juga kan yang namanya kalau kita beli motor, beli mobil pasti ada kelengkapan surat-suratnya. Aduh. Nah, ini juga itu sudah dipersiapkan semua. Jadi ada namanya gross akte. Itu legalitas kan jatuhnya? Jatuhnya legalitas dan Iya. gross akte ini sama seperti BPKB, C. Ada lagi tadi pas besar sama seperti STNK. SNK. Si nahkoda ataupun master bootnya sendiri itu juga harus punya SIM, SIM C, ya, betul. Minimal dia sudah punya buku pelaut. Harfiahnya kapal kecil, kapal besar sama-sama kapal, C. Iya. Jadi seharusnya seyogianya yang mengoperate itu memang pelaut, C. Nah di Palembang juga agak kurang nih terkait edukasi itu nih, C. Oke, Jadi oke. biasanya para serang speedboat kita biasanya tanya ini namanya apa? Harusnya nakoda ya. Iya. Harusnya kapten. Tapi mereka sebutnya serang. Oh, Serang kapal. serang kapal. Iya, jadi serang ini punya sertifikat kecakapan awak kapal yang dikeluarkan oleh BPTD tadi, Iya. Balai Pengelolaan Transportasi Darat. Namun seyogianya itu masih kurang karena walaupun kita di sungai, danau dan penyeberangan ataupun di pedalaman, harfiahnya itu kapal dijaga oleh pelaut gitu, Cek.
ya memang dia punya buku pelaut, dia punya sertifikasi pelaut, itu akan menambah segi keselamatan di kapal itu sendiri seperti itu, Ceh. Nah, ini kan terkait dengan usaha yang Rofi jalani gitu ya. Apa untuk rate misalnya rate harga, mungkin kan ada dari pendengar kita yang kepengen beralih nih dari kapal kayu ke kapal fiber. Bisa, Saatnya Ceh, pesan bisa. begitu kan, saatnya pesan atau apa. Itu rate harga itu mulai dari berapa nih? Atau tergantung dari misalnya Cek Gaya mesen dengan ukuran sekian untuk kapasitas uang sekian, ya ini kalkulasi untuk harganya juga sekian seperti itu. Oh. Itu bagaimana itu ininya? Jadi yang pasti rate kami harga begitu ya. pasti, Ceh, untuk harga sendiri kami fleksibel, Ceh. Fleksibel. Oke. Dan bisa diadu se-Indonesia, Ceh. Saat diadu se-Indonesia. Jadi diadu se-Indonesia nih boleh dikomparasi lah ya. Oke. Dalam artian kebutuhannya misalkan memang itu untuk di Palembang, penggunaan kapalnya sendiri di Palembang, kami yakin akan menjadi paling murah, Ceh. Karena terlepas dari galangan kapal sendiri, kami punya lini usaha lainnya yang memang berkaitan dengan kapal tersebut. Jadi kita di sini tidak memaksimalkan untung, bahkan kita meminimalkan untung karena tadi semua Yang paling utama adalah keselamatan tadi ya. jelas paling Oke. utama keselamatan. Jadi hilirisasi industri ini kan saya ada juga, Ceh. Terlepas dari galangan, saya juga authorized dealer mesinnya, saya juga sole agent untuk GPS-nya di Palembang. Jadi Berarti semuanya udah lengkap semua sudah di lengkap, Rofi Ceh. begitu ya. Sudah lengkap semua, Ceh. Jadi Oke. tinggal kita adu aja. Biasanya kan pembeli nih suka mengadu ya untuk harga, untuk komparasi. Wajar karena itu sifat jual beli seperti itu ya. Asas jual beli seperti itu, ada tawar menawar, ada komparasi harga, itu wajar, sangat wajar lah. Tapi saya dengan percaya diri, saya berani diadu dengan galangan kapal lainnya terkait masalah harga, Ceh. Iya. Jadi kalau untuk harga sebenarnya kita tidak ada mulai dari berapa ke berapa, ya? nggak ada karena Nggak ada. saya sampaikan tadi kapal ini rancang bangun, customize, jadi handmade. Berdasarkan custom dari itu ya. Yes, jadi tidak ada harga baku, tidak ada harga dasar, itu semua sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan kebutuhannya cukup besar terkait wah saya pengen ada TV, saya pengen pakai AC kaset, jelas AC kaset akan lebih mahal daripada AC split. Nah jadi semua itu tuh sesuai kebutuhan tadi, Ceh. Iya, dari by request gitu Iya, ya. sebenarnya bisa aja pakai AC split yang harga 3, 4, 5 juta, tapi saya pengennya pakai AC kaset loh, Pak. Atau AC Marine, Pak, yang memang spesial Marine. Itu harganya sudah di 3, 4 digit gitu. Tinggal berpikir begitu ya. Tinggal berpikir. Jadi kita tinggal menyiapkan begitu benar, ya. benar. Oke. Kita tinggal meminta owner atau pemesan maunya seperti apa, seperti itu aja sih, Ceh. Jadi untuk harga kita tidak ada patokan, semua sesuai kebutuhan dan keinginan si owner. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daripada si owner. Betul. Nah, ini kan sampai dengan ini kurang lebih 1,5 tahun ya. Iya, berjalan. 1,5 tahun. Raffi tadi sempat kita tadi ngobrol di belakang dari obrolan kita sekarang, gitu Iya, kan. Tadi Ceh. kan Raffi bilang ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Benar, Ceh, benar, atau Ceh. berada di Benar, orang-orang Ceh. sekitar. Kita pengen tahu nih dengan usaha yang Raffi jalani, ini kan salah satu peluang untuk tentunya membuka lapangan pekerjaan. Benar, Sehingga Ceh, benar, Ceh. menjadi orang yang berguna bagi banyak orang yang ada di sekitar. Nah sampai dengan sekarang ini mungkin sudah berapa banyak nih tentunya orang yang menjadi bagian yang terbantukan atas usaha yang Raffi jalani? Alhamdulillah saat ini kita punya karyawan di 30, Ceh. 30. 30. Itu sudah termasuk tenaga-tenaga ahli? Ya, sudah termasuk tenaga ahli. Di luar tenaga, kalau untuk kapalnya sendiri kita tim biasanya datangkan dari Jakarta, Ceh, sesuai kebutuhan. Oke. Karena di Palembang sendiri untuk tim pembuatan Pembuatan kapalnya ini cukup terbatas ya. Seperti itu. Jadi biasanya kami untuk tim pembuatannya mengikuti kebutuhan kami juga. Di saat pesanan banyak kita akan datangkan banyak orang. Kalau di saat pesanan sedikit ya kita sedikit orangnya. Tapi untuk tim inti di kantor sendiri itu ada 30, Ceh. Ada 30. Benar. Oke. Nah, 30 orang yang terbantu gitu ya. Alhamdulillah, Dari Ceh, ini ya, jadi kita bisa buka kebermanfaatan lowongan. seperti itu Betul, ya. betul. Oke, ini kita juga pengen tahu untuk Raffi sendiri ya, kaitannya dengan usaha yang dijalani. Kembali Cek itu tergelitik untuk bertanya, kira-kira ya begitu ya,
ke depan apa yang menjadi harapan Ropi terhadap tentunya usaha yang Ropi Oke. jalan ini terkait dengan fiber ini tadi, untuk peralihan nih dari kayu ke fiber nih Cek Gaya gitu, untuk memperkenalkan pada nanti masyarakat luas agar bisa menggunakan hal tersebut. Yang pasti saya nggak bisa sendiri, saya Iya. inginnya sih semua stakeholder juga terlibat dan saya memulai untuk mencoba membangun komunikasi, Membangun komunikasi. Apakah Membangun. sudah terjalin Untuk saat ini beberapa instansi kita sudah komunikasi dan tanggapannya? baik, sangat bagus karena memang hal itu sebenarnya mereka dengan sadar dan dengan perhatian penuh mereka tuh benar meyakini bahwa kayu itu jauh dari kata segi keselamatan. Keselamatan. Karena kita bicara menyematkan kata keselamatan di situ, mereka semua akan setuju dengan apapun statement saya yang sampaikan. Seperti itu, Tapi balik-balik, di sini mereka pun nggak bisa untuk berjuang sendiri, Kenapa? Karena banyak instansi yang memang harus menjadi pelopor untuk kita bisa mensukseskan program ini, terutama pemerintah, Oke. Kepemerintahan itu menjadi landasan utama terkait edukasi ke masyarakat. Sekarang paradigma pemerintah melihat masyarakat pesisir sungai itu cukup negatif, gitu kan. Nah, saya pengennya kita coba berkumpul bersama membangun satu asosiasi lah ya, harapan saya dengan asosiasi ini kita akan tunjukkan bahwa stigma negatif itu sebenarnya tidak ada, gitu. Kami ini hanya Stigma negatif seperti apa tuh? ya mungkin bisa dibilang kelas menengah ke bawah gitu, yang memang tidak teredukasi. Oke. Ya sebenarnya mereka hanya menjalankan usaha untuk hidup, Oke. untuk hidup, dan di sini peran pemerintah lah yang harusnya memberikan edukasi terkait kapal yang baik dan benar, bagaimana tentang caranya keselamatan itu bisa menjadi hal utama, gitu kan. Dan industri ini menjadi industri yang dibilang Jadi penting gak artinya, penting ya. Dikaitkan dengan tentunya masyarakat pesisir yang Rofi sebutkan tadi. Artinya Ya. masyarakat pesisir itu sampai dengan sekarang ini masih belum teredukasi. Mereka sudah punya pemikiran, karena jelas mereka punya masalah yang harus tahun sekali ganti, Iya. kapalnya itu karena memang kayunya bukan kayu tahan, kayu kuat. Mereka sudah tahu permasalahan itu. Cuman akses informasi apa yang mereka sekarang dapatkan, dan belum ada juga penggiatnya di Sumatera Selatan, terutama di kota Palembang gitu. Karena nggak mungkin mereka butuh kapal di Palembang belinya ke Jakarta, ke Batam, ke Surabaya. Ongkos kirimnya udah mau berapa, Itu dibutuhkan nggak kira-kira untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tuh hal seperti apa yang dibutuhkan begitu agar bisa tersampaikan mungkin yang maksud yang Ropi sampaikan begitu Jelas pertama keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu, Jadi keadilan di sini, para pengusaha ini mereka pasti akan butuh BBM. Oke. Kapal menggunakan bahan bakar minyak Ya. untuk berjalan. Mereka kebutuhannya itu di gasolin atau di bensin, pertalite, pertamax seperti itu. Mereka saat ini membeli pertalite itu seharga 12.000, 13.000, Yang dimana mereka tidak ada keadilan, di situ. Tidak mendapatkan keadilan karena di darat harga pertalite itu 10.000, Oke. Ya, jadi masyarakat atau para pengusaha speedboat ini sebenarnya tuh mereka lebih kaya, lebih berani bayar mahal Iya, iya. untuk mereka bisa beroperasi seperti itu, Karena itulah mata pencarian mereka. Pencarian, oke. Jadi harapannya sih kita memberikan keadilan itu, dengan memberikan keadilan ini mereka mau membuka hati dan pikirannya, menerima apa yang kita suggest ke mereka terkait ini loh kapal yang baik dan benar. Ini loh keselamatan yang harus kita utamakan. Iya. Gitu. Jadi saya pengennya bermula dari situ, kita coba bagaimana nanti konsepnya. Saya sih harapannya bisa membuat lebih banyak SPBU terapung. SPBU terapung ya. Yes, harapannya seperti itu. Jadi cita-cita saya Kenapa? memperbanyak SPBU terapung. Memperbanyak SPBU terapung, maka secara otomatis harga akan menjadi lebih murah. Betul, di demand sendiri sudah ada. SPBU terapung sudah ada di Palembang Iya, ini. Di iya. sepanjang aliran Sungai Muti itu ada, tapi mayoritas di solar. Di solar, oke. Dan itu satu hal yang berbeda. Kita para speedboat, pengusaha speedboat membutuhkannya itu pertalite atau pertamax. Pertama, oke. Karena kita nggak bisa pakai solar. Nah, jadi harapannya pemerintah di situ menjadi sarana prasarana kami, penyambung lidah kami, penjembatan ya, kami begitu ya. untuk ke Pertamina. Jelas kita
semua minyak dari Pertamina, kita sama-sama tahu Ce ya. Jadi harapannya di situ sih Ce. Jadi pengennya kita berkumpul, membangun satu asosiasi, memperbanyak SPBU tadi. Itu harapan yang saya inginkan dan akan saya lakukan dengan beberapa langkah-langkah konkret yang sudah kita siapkan gitu Ce ya. Oke. Gitu. Oke, mungkin sebagai closing statement ya, apa yang menjadi mungkin pesannya Ropi terhadap para mungkin pengusaha-pengusaha speedboat begitu ya, terkait dengan tentunya keselamatan ini. Nyawa orang itu penting, lebih penting dari segala hal. Jangan dibuat mudah dan sepele, itu aja sih Ce. Jadi apapun itu moda transportasinya, ya utamakan nyawa. Karena nyawa tidak bisa dibeli, tidak ada yang jual di Cinde. Ya kan? Jadi ya kita harus sama-sama menghargai. Menghargai insan, manusia, orang, ya harapannya seperti itu Ce. Jadi saya pengen keselamatan ini menjadi nomor satu Ce, untuk segala transportasi ya. Segala Seperti transportasi itu, Ce. bukan Betul. cuma sekadar yang ada di sungai Air, dan betul. gitu ya. Betul, Oke, Ropi terima kasih. Siap Ce, tentunya kembali untuk kasih. perbincangannya yang menarik ya, karena kalau ngomongin masalah apa ya, usaha, ini kayaknya usaha yang tidak terlalu banyak yang melirik begitu ya. Betul, Ini, tapi ada. ternyata ada yang memilih begitu ya, dan menganggap ini tentunya punya bangsa pasar Betul, sendiri betul ya. Ce, betul Ce, Punya bangsa betul. pasar Ada dan- di mana sendiri. Dan yang pasti punya stigma positif sendiri Yes. di Rofi bahwa ini Betul. akan tentunya menjadi usaha yang melesat begitu. Betul, menjadi usaha yang melesat, sustain dan berkelanjutan Ce. Yang pasti kita percaya diri dan yakin ya, sangat-sangat yakin gitu Oke, untuk baik. keberlanjutannya. seperti itu, Ce. Keberlanjutannya. Baik, sekali lagi terima kasih Rofi untuk kehadirannya. Thank you, Ce. Di mana berada tadi baru kita sudah sama-sama ya ngobrol bersama di obrolan UMKM Loka kita dengan tema bangga dan cinta karya anak Indonesia, dengan tema tentu subtemanya dengan peluang dan potensi usaha pembuatan kapal fiber di era modern dan peluang bisnis kapal fiber di Indonesia yang kaya akan laut dan juga sungai. Dan yang pasti ini bangga nih sih. Apa yang Rofi buat ini adalah Saya juga sebagai bangga, salah Ce. satu bentuk cinta karya Indonesia. Thank you Ce. Iya. Sekali lagi terima kasih, dan dulurku, pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Itu akhiri kebersamaan kita dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.